salah satu gunung di Jawa Barat yang menyimpan sejuta cerita. Bukan hanya tentang keindahan alamnya, tapi juga tentang misteri, sejarah, dan jejak spiritual. Di atas gunung ini ada banyak petilasan, tempat-tempat yang dipercaya sebagai lokasi singgah, bersemayam, atau bermunajat para leluhur dan tokoh sakti di masa lalu. Hari ini kita akan menyusuri perjalanan menuju petilasan-petilasan itu. Menyatu dengan alam, mendengar kisah-kisah dari para pendaki sebelumnya, dan mencoba merasakan aura yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kayaknya sih bentuknya semacam jangkrik gitu deh. Udahlah, Di bawah tanah, Bang. di bawah tanah. Oke, lanjut. Apaan? Langkah kaki mulai berat. Jalur yang basah membuat setiap pijakan terasa licin. Sesekali terdengar ranting patah, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa pendaki pernah bercerita, kompas mereka tiba-tiba tidak berfungsi di jalur ini. Ada juga yang merasa berjalan jauh, padahal hanya berputar di tempat yang sama. Fenomena ini sering terjadi sebelum tiba di petilasan pertama. Biasanya petilasan ditandai dengan batu-batu tersusun, kain putih yang terikat di pohon, atau sesajen sederhana. Banyak pendaki berhenti sebentar, menundukkan kepala, lalu melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang. Gunung Salak menyimpan banyak kisah. Ada pendaki yang pernah mendengar suara gamelan dari kejauhan, padahal tidak ada perkampungan. Ada juga yang mendengar suara azan di malam hari, meski mereka berada jauh dari masjid. Bahkan ada yang merasa dipanggil namanya berulang-ulang. Saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Tim SAR juga pernah mengaku kesulitan saat mencari pendaki yang hilang. Kabut turun begitu tebal, pandangan hanya 1 atau 2 meter. Anehnya, setelah doa dipanjatkan di dekat petilasan, jalan keluar seolah terbuka dengan sendirinya. Berada di petilasan bukan hanya soal melihat batu atau tanah kosong. Ada aura berbeda yang sulit dijelaskan. Beberapa pendaki merasakan hawa dingin tiba-tiba, aroma wangi kemenyan, bahkan ada yang melihat sosok samar di kejauhan. Namun banyak juga yang merasa damai seolah sedang diterima oleh alam.
Petilasan di Gunung Salak dianggap sebagai tempat singgah para tokoh sakti dan leluhur di masa lalu. Karena itu, pendaki biasanya diam sejenak, menyalakan lilin, atau hanya duduk bermeditasi, merenungi perjalanan hidupnya. Ketika malam tiba, suasana Gunung Salak semakin kuat. Langit gelap, hutan hening, hanya ada suara jangkrik dan angin. Di sekitar petilasan, cahaya senter terasa redup. Banyak pendaki mengaku melihat kilatan cahaya kecil bergerak di antara pepohonan, seperti kunang-kunang, tapi jumlahnya terlalu banyak untuk dianggap biasa. Di saat inilah rasa takut bercampur dengan rasa kagum. Gunung ini seolah ingin mengingatkan kita, jangan sombong, jangan meremehkan, dan selalu hormat kepada yang tak terlihat. Petilasan di Gunung Salak mengajarkan kita banyak hal, bahwa perjalanan bukan hanya soal puncak, tapi juga tentang rasa hormat kepada alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Cerita-cerita mistis memang sering terdengar. Ada yang hilang, ada yang tersesat, ada yang mendengar suara-suara aneh. Tapi bagi banyak orang, semua itu justru memperkuat keyakinan bahwa gunung ini adalah tempat sakral. Dan ketika turun kembali ke kaki gunung, yang tersisa bukan hanya rasa lelah, tapi juga kesadaran bahwa manusia hanyalah tamu kecil di jagat raya yang luas ini. Gunung Salak bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang misteri, penghormatan, dan perjalanan batin yang akan selalu membekas. Jadi bang, kita tiduran di sini rebahan. Oke. Kalau seandainya lelap gitu, sampai pagi kita di sini. Tapi aku bisa menurutku ya, aku bisa tidur lelap di sini. Iya, karena enak aja gitu suasananya, suara jangkrik, suara hewan malam, terus juga dingin kan di sini enak. Jadi biasanya kan tidur di kamar pakai. Aku tuh pernah beberapa kali pengalaman untuk siul, asli. Saya ada yang ngikutin abang siul. Iya, ngikutin siulan aku. Berapa kali ya? 2 kali apa 3 kali gitu.